Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahul Muslim wa Abu Dawud. Wa fi riwayatil ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madlul ghaniyyi zulmun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan juga di surat An-Nisa ya, terkait dengan kewajiban dari seorang yang bermuamalah, seorang muslim yang bermuamalah tidak secara tunai maka dengan menuliskannya. Kemudian di ayat berikutnya juga disebutkan tentang bagaimana ternyata apa yang disebut dengan istilahnya kesukaran ya, seorang muslim yang membantu saudaranya ataupun membantu saudara mukmin yang lainnya ya dalam keadaan yang susah tadi itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semacam ya kelonggaran, memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang berutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan ya. Jadi ini terkait dengan ketika utang piutang. Nah, kebetulan pada siang hari ini ya kita akan membahas bersama terkait dengan tema utama kita, yaitu tentang qard ya, kemudian ada rahan, kemudian ada hawalah dan juga ada kafalah insyaallah taala. Ya, tadi saya mulai ya teman-teman semuanya, saya awali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282 dan juga di Al-Baqarah 283 terkait dengan utang piutang ya, terkait dengan utang piutang, yaitu kewajiban untuk menuliskan utang. Kemudian yang kedua adalah ya anjuran untuk kita berbuat istilahnya itu ihsan ya, anjuran untuk kita melapangkan ketika ada orang yang punya utang kepada kita, kemudian disuruh, kemudian kita bilang untuk kemudian melanjutkan ya, untuk melanjutkan ya, oke lah belum bisa bayar gitu, maka kemudian nanti boleh boleh ditunda tanpa menambahkan ziyadah ataupun tambahan. Baik, kita awali dengan yang pertama adalah al-qard ya. Al-qardun atau qardun ini secara bahasa ya, secara etimologi ini berasal dari bahasa Arab, yaitu qarada yang maknanya adalah qata'a, yaqta'u qat'an ya, artinya adalah memotong ya. Kenapa? Karena orang yang memberikan utang, qard itu artinya adalah pinjaman
ya. Nanti biasa kalau terkait dengan uang, kalau pinjam uang ya berarti adalah utang. Jadi kenapa kata-kata qardun atau qarado ini sama dengan qoto'a? Karena dalam akad ini orang yang memberikan utang dia otomatis memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Ya, orang yang menerima utang nanti disebut dengan muqtarid, ya. Muqtarid artinya orang yang menerima pinjaman. Nah, baik. Nah, sampai sini kemudian kita pahami juga secara istilah apa yang didefinisikan oleh Bapak Syafi'i Antonio. Beliau menyatakan bahwa qardun itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Ya, artinya berarti qard ini adalah ya meminjamkan ya uang. Kalau qard dalam hal ini adalah uang kepada orang lain ya tanpa mengharapkan tambahan imbalan, bunga dan lain sebagainya. Itu adalah qard, ya. Kemudian di Bank Indonesia, aturan Bank Indonesia terkait dengan qard ini adalah mendefinisikannya juga dengan akad pinjaman dari bank ataupun mukrid ya kepada pihak tertentu ya, yaitu muqtarid ya, orang yang menerima atau orang yang memiliki utang itu ya, yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Nah, ini ya. Jadi ini menjadi satu definisi yang sudah sangat jelas bahwa yang namanya qard atau qardun, qard itu ya, itu adalah pinjaman. Pinjaman dalam hal ini adalah pinjaman ya dalam bentuk atau pinjaman dari uang ya, yang dengan istilah lainnya adalah apa disebut dengan dain atau utang piutang. Oke, itu adalah penjelasan dari pengertian qard ya. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan madhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa yang namanya qard itu, ini dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu apa? Tamlikus syai' ala ayyurida atau ala ayyarudda mislahu, yaitu memiliki sesuatu dari orang lain dengan mengembalikan gantinya sesuai dengan yang dipinjam. Demikian juga yang disebut dengan qard juga adalah yang di atas ini, yaitu al-faidatu au al-maslahatul lati ta'udu li ahadin atrafun aqdul qard bisababi hadzal qard ya. Jadi suatu keuntungan ataupun kemaslahatan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi pinjam meminjam, yang keuntungan tersebut terjadi sebab adanya transaksi ini ya. Jadi qard itu ya udahlah pinjam meminjam gitu ya, qard. Nah, tapi biasanya qard ini adalah uang gitu ya. Oke, ini definisi dari Imam Syafi'i tadi, tamliku syai' ala ayyarudda mislahu, yaitu memiliki sesuatu dari orang lain, artinya kita pakai dengan mengembalikan gantinya ya yang sesuai dengan yang dipinjam. Jadi minjam ini, maka qard. Jadi qard itu lebih ke arah utang. Nah, teman-teman semuanya, ketika bicara tentang qard tentu saja ya, ini dalam usul fikih berarti ya, dalam fikih muamalah berarti harus ada dasar hukumnya. Maksudnya ketika kita bicara tentang qard dalam Islam, apa sih dasarnya, apa sih dalilnya, apa sih argumentasinya? Ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 245 ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, nanti disebut dengan apa? Qardul hasan ya. Kenapa pinjaman yang baik itu adalah qardul hasan ya, pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya ya dengan lipat ganda yang banyak. Ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan ataupun melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, ini menjadi Al-Baqarah 245. Ingat ya, Al-Baqarah 245 menjadi dasar tentang qard ya, tentang pinjaman, tentang utang uang, qard ya.
Kemudian juga secara umum bahwasanya ketika kita itu meminjam uang ataupun ketika kita meminjamkan uang ke orang lain ya, maka sejatinya itu kan kita membantu mereka ya, karena ini pinjaman gitu ya, karena ini adalah utang. Kalau kita memberikan utang ke orang lain, memberikan piutang gitu ya, maka kemudian kita termasuk ke dalam ayat di Al-Maidah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Maka tolong menolonglah kalian dalam ya melaksanakan mengerjakan kebajikan dan juga ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran ya. Maka ketika terjadi akad utang piutang, sejatinya di sana yang punya uang gitu ya memberikan piutang kepada orang yang mau utang gitu ya, maka itu adalah bagian dari apa, kebajikan ya, bagian dari apa, membantu ta'awun ya saudara muslim yang lainnya. Sehingga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu dia maknanya berarti kita harus tolong menolong gitu ya. Ketika ada orang lain kemudian memerlukan uang ya, menghutang uang kepada kita ya, dan kita mampu tanpa ada alasan apapun ya sebaiknya kita berikan, kita kasih gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita mungkin nggak mampu gitu ya, kemudian juga mungkin melihat orang tersebut mungkin apa ya, tidak mampu untuk membayar, atau kayaknya ini beberapa kali nih seperti kemarin pernah ditanyakan gitu tentang utang gitu ya, karena terkait dengan utang nih ya. Jadi ketika kita punya utang ke orang, ketika kita ingin memberikan utang kepada orang lain ya, maka sejatinya itu adalah bagian dari kita menolong mereka. Iyalah, otomatis misalnya ada tetangga kita atau teman kita nih ya, atau mungkin karena ini masih mahasiswa kita sebutkan, misalnya ada teman kita nih panggilnya misal Ahi, saya pinjam duitnya dong berapa, nggak usah banyak lah, 100.000 aja lah gitu ya, mahasiswa gitu kan. Buat apa? Buat ini transport nih, apa namanya, mungkin orang tua lagi sakit atau saudara ada yang sakit gitu ya, seperti itu ya. Kalau mau orang tua berarti aduh tiba-tiba seorang bapak itu minta utang ke kita gitu ya, kemudian kenapa, karena anaknya itu sakit. Nah otomatis lah yang namanya dia utang itu berarti memang ada keperluan, ada kebutuhan, sehingga dia utang dan dia tidak punya uang juga. Sehingga kemudian konteks nanti qard dalam Islam itu adalah ta'awun atau tolong menolong ya. Jadi kita mengutangkan uang kepada orang lain itu hukum asalnya ataupun akad asalnya adalah ta'awun atau tolong menolong. Nah nanti beda ketika kemudian ternyata ingin mendapatkan keuntungan, jadi akadnya diganti tuh, jangan akad qard ya, tetapi lebih nanti kepada akad misalnya mudharabah gitu ya, atau mungkin murabaha, atau mungkin musyarakah. Nah itu dia masuk ke dalam apa, dasar hukum dari qard, yaitu di Al-Baqarah 245 dan juga di Al-Maidah ayat kedua. Jadi di Al-Maidah ayat kedua ini kan kita paham sekali ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk saling menolong dalam kebajikan ya. Orang lain meminta tolong dengan pinjam uang, kalau kita punya, kita ada kesempatan ya kita kasih gitu ya. Itu namanya menolong gitu ya. Tapi kalau nggak punya ya kayak gimana lagi. Atau mungkin ya saya akhir-akhir ini banyak sekali juga ada banyak temen yang utang gitu, cuman saya bilang aduh kayaknya ada yang satu kali terus nggak bayar, aduh kayaknya agak susah nih seperti ini gitu ya. Kemudian ada juga yang aduh kayaknya dari sisi justru kayaknya orangnya susah juga deh, khusus kayaknya agak susah nih untuk bayar utangnya gitu. Atau mungkin ya memang saya lagi nggak punya duit gitu ya, mau kayak gimana lagi. Kemarin ada yang tahu ke saya pinjam duitnya, aduh mohon maaf nih saya belum ada gitu ya. Jadi ya jangan dikasih gitu ya. Kalaupun nanti dikasih, kemarin kalau rekomendasi saya itu ya lihat orangnya. Ketika orang itu memang sangat butuh, kemudian juga kita paham orang itu amanah, kemudian juga kita juga nggak ada keperluan yang lainnya, ya kasihkan gitu, artinya kita pinjami gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita juga ya kita juga misalnya terbatas dan sebagainya, maka ya mungkin ada kebijakan tersendiri.
Nah, baik, itu adalah dasar hukum dari qard. Jadi ketika ditanya qard itu dalam Islam seperti apa sih? Ini Al-Baqarah 245 dan Al-Maidah ayat ke-2. Jadi dalam Islam itu sangat menganjurkan wa may yuqridullaha qardan hasanan. Jadi kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain gitu ya, dengan niat ikhlas dan tanpa ada tambahan, itu akan akan dilipat gandakan pahalanya. Oke, itu dari dua ayat Al-Quran. Kemudian dari hadis dari Nabi SAW dikatakan, idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalah aw hamalahu 'ala daba fala yarkabuha wala yaqbaluha aw wala yaqbaluhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Nah, ini masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terkait dengan qard itu sendiri, yaitu bahwasanya siapa saja atau jika salah seorang di antara kalian meminjamkan uang, kemudian meminjam uang itu memberi hadiah atau mengajakmu naik kendaraannya, maka janganlah naik dan janganlah terima hadiahnya kecuali saling memberi hadiah, kecuali mereka sudah menjadi kebiasaan saling beri hadiah kalian sebelumnya. Nah, ini sebenarnya hadis ini terkait dengan etika ataupun juga ke hukum dalam kita meminjamkan uang. Kita pakainya meminjamkan uang ya, biar gampang ya, qard ya. Nanti jangan salah, sebenarnya bukan meminjamkan tapi mengutangkan gitu ya. Qard, uang, dain ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami sama. Nah, dasar hukum ini ya, dan juga nanti kaidah fikih yang kedua, ya kullu qardin jaro manfaatan atau jaro naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba. Nah, maksudnya hadis pertama ini yang menjadi dasar hukum dari qard ya, dari utang piutang ya, atau pinjam uang, itu adalah ya ketika kita itu meminjamkan uang ya, kemudian ternyata orang yang kita pinjam itu memberi hadiah, sebaiknya jangan kita terima gitu ya, jangan kita terima. Kenapa? Karena pertama secara zahir itu adalah riba tambahan dalam utang. Kemudian secara batin, secara batin ya, secara batinnya adalah kita itu niat memberikan pinjaman ke dia itu, menolong dia itu memang ikhlas gitu ya, bukan karena ingin ada tambahan ya, bukan karena mungkin ingin ada kelebihan, tidak seperti itu ya. Nah, kecuali misalnya ada teman gitu ya utang ke saya 100.000 dan kita memang udah biasa makan bareng bareng ya gitu ya. Nah, hadis ini juga sebagai bentuk kita betul-betul hati-hati ketika kita ketika kita memiliki piutang kepada orang lain. Kita punya piutang, bukan punya utang ya. Dan ini juga jadi satu kisah menarik dari kalangan yaitu tabi'ut tabi'in, atau kita sebut saja ulama kita, tentang hati-hatinya mereka terhadap tambahan yang ada di dalam qard atau di dalam utang. Jadi kisahnya begini, ada seseorang ya, sebut saja A dengan B gitu ya. Nah, yang A ini dia mengutangkan uangnya ke B. Jadi B itu punya utang ke A ya. Nah, kemudian si A ini ya suatu hari itu jalan-jalan ya, berjalan gitu. Nah, tiba-tiba hujan deras gitu ya. Nah, ketika hujan deras, dia itu sebenarnya sudah ada di dekat rumahnya si B yang punya piutang ke si A. Nah, maka kemudian dia berpikir, seandainya saya berteduh di situ berarti saya tidak akan kehujanan nih gitu ya. Tetapi kemudian dia ingat dengan utangnya, dalam artian itu dia ingat bahwa orang yang punya rumah itu ya memiliki piutang ke dia, sehingga dalam pikirannya itu kalau dia mengambil manfaat dari orang yang punya utang walaupun dia hanya berteduh di rumahnya, dia khawatir itu masuk ke dalam az-ziyadah fi aqdidain, yaitu tambahan dalam akad dain atau utang piutang atau yang disebut dengan riba. Nah, ini menjadi satu alasan kuat bagaimana sebenarnya ya kita tidak boleh mengambil tambahan ya ataupun kelebihan dalam akad utang piutang. Ya, akad utang piutang. Kenapa? Yang berikutnya kaedahnya ini harus dihafal ya, teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi ekonomi syariah ini harus dihafal. Kaedahnya gampang sekali. Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Nanti ada yang riwayatnya adalah jarro naf'an fahuwa
riba. Jadi setiap pinjaman, setiap qard ya yang menghasilkan keuntungan atau yang ada tambahannya di sana ya. Karena kalau secara bahasa kullu qardin, setiap utang, setiap pinjaman jarro yang mengambil manfaat gitu ya ataupun intifaknya fahuwa riba, maka itu termasuk akad riba. Artinya tambahan itu ya maka itu adalah termasuk riba. Jadi misalnya saya memberikan utang 1 juta ya, saya memberikan utang 1 juta, kemudian ternyata saya bilang tambahin ya 1.100.000 atau tambahin 100.000 ya, jadi 1.100.000 nanti silakan kembalikan 1.100.000, maka 100-nya itu adalah ziyadah atau tambahan dalam dain, dan itu adalah termasuk jarro naf'an atau jarro manfaatan atau mengambil manfaat, apalagi jelas di situ nilainya gitu ya adalah bahwa riba, maka itu adalah termasuk riba, nanti disebut dengan riba dain ya, riba utang piutang. Nah ini kita harus pahami ya, jangan sampai salah nih ya ketika menjelaskan ataupun ketika menerima. Oh ternyata yang disebut dengan riba itu adalah ya kalau kita pinjam uang gitu ya, atau kita meminjamkan uang ke orang lain kemudian kita meminta tambahan, nah tambahannya itu adalah riba ya. Kalau kita pinjam ke orang lain kemudian orang yang meminjam uang itu bilang ditambah ya, utang kan 1 juta nih, kembalikan 1.050.000 aja deh gitu ya. Nah maka yang 50.000 itu adalah riba, dan riba itu tadi jelas hukumnya adalah haram di Al-Baqarah 279, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, jelas sekali nih ya. Tapi kita perlu ulang-ulang. Oke, dasar hukum dari qard adalah tadi dalam ayat Al-Qur'an, kemudian juga di hadis Ibnu Majah, dan juga kaidah fiqhiyah. Ya, kemarin sudah tahu kaidah fiqhiyah. Yang berikutnya, ketika bicara tentang qard kita juga bicara tentang rukun ya, artinya rukun ataupun sesuatu yang harus ada di dalam qard itu sendiri. Maka dalam hal ini yang pertama adalah mukrid ya. Mukrid itu adalah orang ya yang memberikan utang. Aduh susah banget bahasanya ya. Pelaku yang terdiri dari pemberi. Nah, artinya rukun qard itu adalah pertama itu mukrid. Mukrid itu artinya orang yang punya uang kemudian memberikan uangnya itu kepada muqtarid ya, itu mukrid. Mukrid itu artinya peminjam lah yang paling gampang ya. Mukrid artinya peminjam, dan juga ada penerima pinjaman atau muqtarid. Jadi yang namanya ya otomatis lah ya, yang namanya utang piutang pasti ada mukridnya, ada muqtarid ya. Nggak mungkin kalau nggak ada. Kalaupun nanti masa depan diganti robot misalnya, tetap saja ya robotnya itu kan ada yang istilahnya itu mengoperasikannya, atau ada juga lembaganya. Oke, jadi rukun dari qard itu adalah mukrid dan muqtarid, itu yang pertama. Yang kedua, objek akad ataupun makud ya. Makudnya ini adalah karena utang piutang, otomatis ya makudnya itu adalah uang. Ya kan uang. Kalau benda gimana? Nah kalau benda nanti dia bukan utang ya, bukan qard, tapi dia lebih kepada ariyah atau i'aroh ya. Oke, jadi ada makudnya, kemudian ada ijab dan qabul serta serah terima ya. Ada ijab dan qabul dan serah terima. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena terkait dengan apa yang disebut dengan istilahnya pinjaman ya, kemudian ada rukunnya. Rukun ini harus ada. Kalau tidak ada salah satunya ini, maka ya tidak sah akad ijarohnya atau akad utang piutangnya. Oke, ini adalah rukun dari qard. Nah, tadi kalau bicara tentang rukun, ini kan rukun ya. Nah, kemudian berikutnya juga adalah syarat sebenarnya itu sebelum masuk ke aplikasinya. Jadi syarat. Jadi syarat ini apa? Ini lihat syaratnya nih. Jadi kalau qard artinya itu adalah peminjam, maka peminjam itu syaratnya harus apa? Hartanya adalah milik dia, kepemilikan